Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca sepotong firman Tuhan yang membahas mengenai permintaan Allah kepada orang Israel. Terlebih kita sebagai anak-anaknya. Wah, jarang sekali ya sosok Tuhan meminta kepada anaknya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membaca salah satu ayat dari Alkitab. Ulangan 10 ayatnya yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, mari kita bahas satu persatu, mulai dari kalimat, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Kalimat ini sebenarnya konteksnya ditujukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu telah berhasil keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah. Dan FYI, Musa adalah pemimpin bangsa Israel sekaligus penulis dari ayat ini. Apa maksudnya takut akan Tuhan? Bukan seperti melihat hantu ya. Maksud dari takut akan Tuhan adalah dengan menaati segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan yang telah difirmankan oleh Tuhan. Nah, kalimat yang pertama tadi juga berkesinambungan dengan kalimat selanjutnya, yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Karena kita adalah domba-domba Allah dan Tuhanlah gembala kita, maka kita harus mengikuti segala jalannya agar kita tidak sesat dan tetap di jalan yang benar. Jika teman-teman pernah menonton film-film tentang peternakan, terkhusus tentang domba-domba seperti Shaun the Sheep, di salah satu episodenya, semua domba dan hewan ternak lainnya terlihat sangat tertib dan rapi ketika diawasi oleh sang tuan. Dan ketika mereka kehilangan sang tuan, domba-domba tersebut langsung kocar-kacir. Ada yang berantem dengan hewan ternak lain, ada yang nyangkut di pohon, ada juga domba yang sangat besar badannya itu, dia lari ke sana ke sini, kemudian memakan segalanya. Nah, sobat, itu merupakan salah satu contoh yang buruk ya. Jangan mau menjadi domba yang sesat. Jangan mau mengikut contoh yang tadi ya sobat. Jangan mau menjadi domba yang taat hanya pada saat diawasi Tuhan saja. Kemudian menjadi porak-poranda ketika Tuhan yang pergi sebentar. Jangan hanya baik pada saat ibadah. Jangan hanya baik hanya pada saat jadi panitia Natal di gereja agar dilihat baik oleh pendeta, oleh sintua, teman-teman, doi. Tapi ketika kena cobaan di luar gereja, langsung terikut. Tetaplah taat mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan kita, gembala kita, tapi kita tahu Tuhan mengawasi kita dari mana saja. Nah, kemudian nih yang terakhir permintaan Tuhan, yaitu mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sobat, kalau sobat bisa hitung, berapa kali sih sobat bisa menemukan kata-kata kasih di dalam Alkitab? Ya, tidak hanya sekali atau dua kali ya, namun berkali-kali. Karena di dalam ajaran Tuhan Yesus sendiri, Ia mengajarkan mengenai indahnya kasih pada saat Ia turun ke bumi. Tuhan Allah sudah lebih dulu mengasihi kita loh, dan mengajarkan kasih kepada kita. Maka, tidak ada salahnya dong apabila kita mengasihi Allah, yaitu dengan hal-hal yang tadi. Nih kalimat terakhir, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, dengan beribadah kamu sudah bisa menyenangkan hati Tuhan loh. Dengan melayani kamu sudah bisa menyenangkan hati Tuhan juga. Namun, lakukanlah pelayananmu seperti apa yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai balasan atas kasih dan kesetiaannya, takutlah akan Tuhan dan taati perintahnya. Kasihilah sesamamu tanpa pandang bulu. Kasihilah orang-orang di sekitarmu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu seperti pada Efesus 4 ayat 2. Dengan mengasihi sesama, tandanya kamu sudah menjalankan perintah Allah. Karena ketaatan yang benar tidak lahir dari paksaan atau rasa takut, tetapi dari hati yang penuh syukur dan cinta kepada Allah.